Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikan Nurul Faiza dengan NIM akhir 485. Saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah statistik. Soal yang pertama saya memilih poin C. Di situ diminta untuk menganalisis uji t-test dengan memilih salah satu dari ketiga analisis berikut dengan melakukan uji persyaratan data terlebih dahulu agar memenuhi uji parametrik. Nah, di sini saya memilih poin 1C, yaitu ini soalnya. Ini. Karena tadi diminta untuk uji prasyarat dulu untuk memenuhi uji parametrik, jadi kita terlebih dahulu caranya yaitu kita blok, copy. Di sini kita menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka, kita paste. Untuk variabelnya ini diganti terlebih dahulu karena tadi prestasi, jadi kita ganti dengan cara prestasi. Caranya dengan klik variabel view, name-nya kita ganti prestasi, dan untuk desimalnya kita nolkan. Lalu data view, ini data analis, klik analis, cari yang non parametrik di tes, lalu tag isi dialog, kemudian buang sampel ASP. Ini kita buka, lalu ini tes distribusi normalnya pastikan tercentang, lalu klik extract, continue, lalu oke. Ini hasil analisis uji parametriknya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa signifikan total ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel prestasi berdistribusi normal dan sudah memenuhi uji parametrik. Karena jika nilai signifikan total ini 0,05, maka distribusi sudah normal, sedangkan ini 0,200 jadi normal ya, maka ini sudah memenuhi uji parametrik. Untuk yang selanjutnya kita uji t-test, analisis t-test. Caranya kita buka SPSS, nah tadi ini klik data analis, terus cari compare match ini, kemudian run sample t-test, klik sertifikat, klik oke. Ini hasil t-testnya, ini dan ini. Nah, dari sini dapat dilihat jika signifikan total ini lebih besar setengah alfa, maka HO-nya diterima. Ini ya, lebih besar dari setengah alfa, maka HO-nya diterima. Dan apabila signifikan total ini lebih kecil dari setengah alfa, maka HO-nya ditolak. Jadi hasil analisis pada output SPSS ini menunjukkan bahwa hasil signifikan total ini 0,000, lebih kecil dari setengah alfa atau 0,025, maka HO ditolak. Jadi media pembelajaran baru dapat meningkatkan hasil rata-rata prestasi belajar mahasiswa di kelas, artinya ada kenaikan yang signifikan. Atau nilai T ini hitung sama dengan 38.259 hingga lebih besar dari T-table yaitu 2,145, maka HO ditolak. Jadi rata-rata prestasi dengan menggunakan media baru tidak sama dengan tahun lalu, atau adanya perbedaan rata-rata pada nilai prestasi dengan tahun lalu secara signifikan. Jadi nomor 1 poin C sudah ditemukan hasilnya ya. Ini yang untuk uji parametriknya, dan ini untuk hasil analisis t-testnya. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 2 mengenai analisis regresi linear. Di sini soalnya yaitu
Seorang dosen statistik ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar, yaitu X1 ini. Lalu, dan nilai statistik X2 ini. Secara bersama-sama terhadap prestasi, yaitu Y, prestasi Y, statistik K mahasiswa dengan data di bawah ini. Jadi ini datanya. Dari soal tersebut kita diminta untuk yang pertama uji persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi, yaitu linearitas, multikolonaritas, homoscedastisitas, dan autokorelasi. Caranya yaitu untuk yang A kita copy ini terlebih dahulu. Ini juga sama menggunakan aplikasi SPSS ya. Blok, copy, aplikasi SPSS, lalu sini paste. Untuk variabel name-nya kita ganti. Yuk, yang pertama kita ganti dengan X1 jam per minggu. Lalu yang kedua nilai, dan yang ketiga prestasi. Untuk desimalnya kita juga nolkan semua. Kalau sudah, data view, ini hasilnya. Untuk yang pertama kita uji multikolonaritas terlebih dahulu. Caranya yaitu quick analysis, regression, pilih yang linear. Nah, ini yang prestasi dependent dan yang jam per minggu dan nilai di independen. Lalu klik statistik, kolinearity diagnostik, pastikan tercentang dan dari luasannya tercentang. Lalu continue, lalu klik OK. Jadi hasilnya ini, efisiennya ini. Dari hasil uji multikoloniaritas tersebut dapat diperhatikan yang perlu dilihat yaitu nilai FIF-nya ini. Kriterianya adalah jika nilai FIF-nya tersebut kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas. Sedangkan nilai FIF lebih dari 10, maka terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai FIF ini yang ditemukan yaitu sebesar 1.614. Oleh karena nilai tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikoloniaritas antara variabel jam per minggu dan nilai dengan prestasi belajar. Ini hasilnya dari uji multikoloniaritas. Selanjutnya kita uji linearitasnya terlebih dahulu. Caranya yaitu data ini, data analyze, lalu pilih compare means. Kita compare means, pilih means. Untuk dependennya kita klik yang prestasi. Untuk independennya yaitu jam per minggu dan nilai. Lalu klik option median. Lalu median ini kita tempatkan di sel statistik ini. Lalu transport linearity-nya kita centang dan continue. Klik OK. Nah, ini dan ini hasil dari uji linearitasnya. Nah, perhatikan untuk ANOVA tabelnya. Yang ini, kita perhatikan yang ANOVA tabel. Dari output di atas diketahui nilai signifikan pada baris deviation from linearity sebesar
0,194 ini ya, yang ini. Karena signifikan dari alfa atau 0,194 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa antar variabel prestasi dengan penggunaan jam per minggu terdapat hubungan dan menunjukkan linearity. Antara prestasi dan jam menunjukkan linearity. Lalu untuk ANOVA tabel yang kedua ini, dari output ini nilai signifikan baris deviation from linearity-nya sebesar 0,677 karena signifikan ini lebih dari alfa atau 0,677 lebih besar dari 0,05, maka sehingga dapat disimpulkan bahwa antar variabel nilai dengan penggunaan jam per minggu terdapat hubungan dan menunjukkan linearity. Ini ya, hubungan prestasi nilai per jam, hasil signifikannya ini menunjukkan deviation linearity karena ya signifikannya ini lebih besar dari 0,05. Untuk yang selanjutnya kita mencari uji homoscedasticitas. Caranya yaitu ini, klik analyze, klik regression, lalu klik linear, lalu klik save, lalu pada bagian residues yang unstandardized ini kita centang, lalu klik continue. Setelah itu tadi diklik OK ya, kemudian muncul hasil residunya. Ini hasil residunya, residu 1 yang ini. Untuk hasil residunya, ini sudah terlihat ya. Lalu kita transform, klik transform, klik transform, lalu komputer variabel, klik. Terus target variabelnya kita klik, kita tulis ABS underscore residu. Kemudian numeriknya kita juga isi ABS dalam kurung res underscore 1 tutup. Nah, untuk target variabelnya ini sudah kita isi dengan ABS underscore residu, dan numeriknya juga sudah kita isi dengan ABS dalam kurung res underscore 1 tutup kurung. Lalu kita ganti ke tab and label. Untuk labelnya kita isi dengan kurung absolute residu. Tuh. Lalu kita klik continue, kemudian OK. Ini hasilnya sudah keluar ya, tapi kita lanjutkan lagi. Kita klik analyze, kemudian regression, pilih linear. Untuk prosesnya ini kita kembalikan dan kita ganti dengan absolute residue. Ini sudah dependennya sudah kita ganti dengan absolute ya, lalu kita OK. Kita OK. Ini ya hasilnya. Lalu kita uji yang koefisiennya, dan koefisien ini dan ANOVA. Karena untuk ANOVA-nya A itu dependent variabel absolute residue, sedangkan prediktornya konstan yaitu nilai dan jam per minggu. Nah, dalam analisis regresi ganda yang perlu dilihat terlebih dahulu adalah hasil pengujian F regresinya. Ini ya F.
Jika pengujian F signifikan F kurang dari 0,05 maka menunjukkan terjadinya heterosedastisitas, sedangkan jika signifikan F lebih dari atau sama dengan 0,05 maka tidak terjadi heterosedastisitas. Nah, berdasarkan nilai hasil analisis di atas menunjukkan bahwa nilai F yang ditemukan ini sebesar 0,279 dengan signifikan 0,762. Oleh karena itu, nilai signifikan tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterosedastisitas. Dengan begitu terjadi homosedastisitas. Dengan demikian persyaratan analisis regresi terpenuhi. Perhatikan ini koefisiennya dan ANOVA-nya. Untuk ANOVA-nya saya perhatikan F ini, F regression ini 0,279 dan signifikannya 0,762. Ini lebih, dan ini lebih besar dari 0,05, sehingga analisis regresinya terpenuhi. Untuk yang selanjutnya kita uji autokorelasinya. Caranya kita buka SPSS terlebih dahulu. Nah, ini data ini tadi, klik analyze, regression, terus pilih linear. Nah, ini kita dependennya kita ganti dengan prestasi. Dependent kita ganti dengan prestasi, lalu klik statistik, klik Darwin. Ini Darwinnya sudah dicentang, terus klik continue dan oke. Nah, ini sudah ketemu hasilnya ya. Kita gunakan yang model summary. Nah, klik yang dipakai ini Darwin-Watson-nya. Jadi yang perlu dilihat yaitu nilai Darwin-Watson. Kriterianya yaitu jika nilai Darwin dan Watson terletak antara 2 dan 4 untuk taraf signifikan 5%, maka tidak terjadi autokorelasi. Tetapi jika nilai berada di luar itu maka bisa terjadi autokorelasi atau tidak dapat ditentukan. Nah, berdasarkan hasil analisis ini menunjukkan bahwa nilai Darwin-Watson yang ditemukan sebesar 2,404. Oleh karena itu, nilai tersebut berada di antara 2 dan 4. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi untuk persamaan regresi variabel indeks prestasi atas variabel nilai dan jam per minggu. Jadi ini ya yang perlu diperhatikan Darwin-Watson-nya. Untuk selanjutnya kita uji autokorelasi yang B untuk menentukan apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y. Caranya yaitu kita buka SPSS yang tadi, klik analyze, pilih yang regression dan linear. Untuk dependennya kita prestasi, dan untuk independennya yaitu nilai dan jam. Lalu klik statistik, lalu klik ini R-squared times dan deskriptif. Dua ini kita centang. Terus confidence interval ini yang ada pada regression ini kita centang. Jadi sudah kita centang semua untuk R-squared, deskriptif, dan confidence. Lalu kita klik continue, kemudian buka plots. Untuk plotsnya Y ini dependent, dan untuk X nya kita isi dengan Z-resid. Lalu klik histogram dan normal probability-nya kita klik, terus continue, oke.
Untuk hasilnya ini kita perhatikan yang correlation. Nih ya, kriteria functionnya. Nilai read sama dengan Excel terhadap Y 0,88, sedangkan tabelnya itu 15 min 2 dibagi 0,553. Jadi RxD nya lebih besar dari R tabel, yaitu 0,88 lebih besar dari 0,553 ini. 0,88 lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikan 5%. Jadi ada hubungan nilai dengan prestasi. Dan untuk nilai read X2 terhadap Y yaitu 0,616 nih, 0,616, sedangkan R tabelnya yaitu 15 min 2 bagi 0,553. Jadi RxD lebih besar dari R tabel, yaitu 0,616 ini lebih besar dari 0,553 dengan taraf signifikan yang sama, yaitu 5%. Jadi ada hubungan yang positif antara jam per minggu atau jam pembelajaran dan nilai terhadap prestasi belajar. Untuk selanjutnya yang C, yaitu berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Kita gunakan yang model summary, yaitu ini ya, model summary R-square-nya 7.96 yang ini. Nah, tabel ini menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel bebas terhadap variabel prediktor terhadap variabel terikatnya. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,769. Ini 0,769. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 76,9, sedangkan 23,1% dipengaruhi variabel lain. Dan untuk ANOVA-nya ini, besar F hitungnya ini yaitu 23.411, dilihat dari nilai signifikannya yaitu 0,00 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian HO ditolak, jadi variabel bebas dapat menjelaskan nilai terikat. Kesimpulannya, variabel independen sangat berpengaruh pada variabel dependen. Untuk soal nomor 2 yang D, yaitu ini, kita gunakan yang ini. Soal yang D kan tadi, tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Nah, hasilnya ini. Ya, oke. Kita perhatikan yang B ini, B3.029 dan 262 dan 015 untuk konstan jam per minggu dan nilainya. Nah, dari tabel ini diperoleh hasil B pada konstan A yaitu 3.029, sedangkan untuk jam per minggunya yaitu 0,262 dan nilai memiliki 0,015, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A plus B X1 plus B X2, atau Y sama dengan 3 Y sama dengan 3,029 ditambah 0,262 untuk X1 ditambah 0,015 untuk X2-nya. Jadi hasil dari soal nomor 2 sudah ditemukan, yaitu ini ya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.